Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari Prodi S1 Manajemen semester 6, asal kampus dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang annual report perusahaan PT United Tractor Tbk. Pertama-tama kita akan membahas tentang struktur organisasi PT United Tractor Tbk. Di struktur organisasi PT United Tractor Tbk, kita akan melihat yang pertama ada Board of Commissioner atau Dewan Komisioner, yaitu susunannya Presiden Komisaris dipegang oleh Joni Bunarto Condro, dengan Wakil Presiden Komisarisnya Rudi, anggota komisarisnya Chiu Sin Chok, anggota komisaris keduanya ada Joko Pranoto Santoso, anggota komisaris tiganya ada Benjamin Herdenbergs, terus ada komisaris independennya ada Paulus Bambang dan Nanan Suekarna serta Bruce Malcolm Cox. Setelah membahas Board of Komisaris, kita akan membahas tentang Board of Director atau direksi. Presiden Direktur ada Frans Kusuma, anggota Direktur Laudi Irwanto Elias, Iwan Hadiantoro, Idot Supriyadi, Edi Sarwono, Wija Jakartika, dan Filihati Surya. Nah, di susunan tata kelola United Tractor yaitu pertama ada Dewan Komisaris atau Board of Commissioner, terus ada RUPS, dan ada juga direksi Board of Director. Dengan di bawah Dewan Komisaris ada Komite Audit, Komite Nominasi, dan di bawah direksi Board of Director ada Komite Fungsi Khusus, termasuk Komite GCG, Sekretaris Perusahaan, dan Grup Internal Audit. Fungsi korporasi termasuk tim manajemen risiko, kepala divisi, tim khusus laporan pelanggaran. Di next selanjutnya kita akan membahas tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi atau Board of Director. Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi yang pertama ada menyusun visi misi dan nilai-nilai serta rencana strategis perseroan dalam bentuk rencana korporasi atau corporate plan dan rencana kerja atau work plan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha. 3. Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki perseroan. Yang keempat, membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perseroan. Yang kelima, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Yang keenam, mengelola daftar pemegang saham dan daftar khusus. Yang ketujuh, menyusun dan menyediakan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan perseroan. Yang ke-8, menyusun dan menyampaikan informasi material kepada publik. Yang ke-9, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang terkait. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris atau Board of Commissioner. Yang pertama, memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan perseroan yang diajukan direksi. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance dalam kegiatan-kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai risiko bisnis perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal. Yang keempat, melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala. Yang kelima, mempertimbangkan keputusan direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar. Yang keenam, memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan dalam laporan tahunan. Yang ketujuh, melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi atau dalam hal tidak terdapat komite nominasi dan remunerasi. Yang ke-8, dalam kesadaran tertentu penyelenggara RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Yang pertama, Komite Audit membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas berbagai kegiatan perseroan. Yang kedua, menelaah informasi keuangan yang akan dipublikasikan perseroan. Yang ketiga, menelaah kepatuhan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan independen. Yang kelima, menelaah pelaksanaan audit yang dilakukan auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi. Yang keenam, corporate audit internal bertugas memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui proses audit. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan strategi PT United Tractor. Yang pertama ada digitalization, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi nilai lebih bagi para pelanggan, meningkatkan efektivitas, produktivitas kerja, serta menciptakan peluang usaha lainnya. Yang kedua ada differentiation untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada diversification untuk memiliki portofolio bisnis yang lebih berimbang dan dapat menghasilkan kontribusi pendapatan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis lingkungan internal, yaitu ada kekuatan, sumber daya, keterampilan, dan keunggulan lain relatif terhadap pesaing. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangannya dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang menghambat kinerja perusahaan. Di sini selanjutnya ada pelaksanaan strategi. Yang pertama, membentuk tim adalah membentuk atau memilih tim untuk menjalankan strategi. Yang kedua, memonitor progres, yaitu memantau tim dalam menjalankan strategi. Yang terakhir ada evaluasi, mengevaluasi semua strategi yang sudah dijalankan untuk menciptakan inovasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.